Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam dan selamat datang kembali ke dalam acara Juice You Up yang dipersembahkan oleh YB Sekuritas setiap hari Rabunya biasanya pada pukul 7.30 ya. Tapi karena sebulan ini kita akan mulai pada pukul 8 malam tepat. Baik, kita sebentar lagi akan berbincang-bincang bersama dengan Pak Johan selaku IHAP Manager dari YB Sekuritas Padang. Kita mau bahas mengenai update kondisi market sekarang ini ya, world tensions, apakah ini sebuah peluang ataukah apakah ini sebuah ancaman. Jadi kita mau belajar bersama-sama nih dari Pak Johan tentang apa yang terjadi dengan dunia saat ini dan bagaimana kita masih bisa mendapatkan peluang untuk bisa mendapatkan profit ya di dalam ketidakpastian dalam dunia ini. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi kita undang terlebih dahulu Pak Johan untuk turut bergabung bersama-sama. Kalau dari teman-teman semuanya ada pertanyaan. Oke, selamat malam teman-teman semuanya yang barusan bergabung. Selamat malam semuanya. Gimana kabarnya semua? Saya percaya luar biasa ya. Oke, selamat malam Pak Johan. Malam Pak Remon. Oke, sebentar, kok kepotong saya. Oke, baik. Oke, baik. Suara gambar jelas semua Pak? Jelas, jelas. Oke, baik. Oke, Gimana Pak Johan kabarnya Pak Johan? baik, baik. Marketnya yang kurang baik ya. Ah, iya, Pak Johan, hari ini tuh market turun memang 0,69%, tapi volumenya itu kecil sekali, Pak ya, hanya 15 triliun, biasanya kan bisa sampai Betul. 20-an triliun, terus tapi net sell ini cukup besar, 730 miliar ya, Pak ya. Ini Mm-mm. tanda-tandanya apa nih, Pak? Apakah karena masih ada ketidakpastian, orang masih wait and see, atau masih prefer cash on hand, atau gimana nih? Ya, kalau kita lihat emang kondisi seperti ini emang market kehilangan momentum ya. Mm-mm. Kehilangan momentum, kehilangan sentimen sehingga ya karena dihajar oleh beberapa hari ini turun-turun terus kemarin. Jadi Mm-mm. ya para investor cenderung buat jaga-jaga ya wait and see. Kemudian juga kita mau libur ya minggu depan. Udah Iya, mulai ya. mau libur. Nah, biasanya emang mendekati libur-libur panjang lebaran ini emang market emang udah mulai menunjukkan tanda-tanda udah mulai menurun volumenya karena ya orang nggak berani ngambil posisi lagi ya. Mm-mm. Nah, kemudian kita juga lihat ya, karena setiap kenaikan itu selalu turun. Maksudnya kalau kita lihat dari pagi itu kan sempat Mm-mm. naik ya, sempat Ya. naik ke 7.500-an, tapi kemudian pada profit taking, profit taking. Nah, di sini kita lihat Mm. bahwa banyak orang mulai ngambil short term gitu, ngambil untung singkat sehingga pada jual-jualan seperti itu. Sehingga ya Mm. untuk ngambil posisi baru juga nggak berani gitu, sehingga orang pada langsung jual-jualan, sehingga cenderung orang juga pada wait and see, nggak berani Mm. masuk lagi, begitu sih. Oke. Jadi memang kondisi seperti ini, apalagi sebelum liburan, itu normal ya Pak ya, seperti ini ya? Iya, tahun lalu juga seperti itu sih, emang seperti kebetulan juga tahun lalu nggak ada momentum perang ya, nggak ada event seperti ini. Nah, sekali tambah dengan event perang, geopolitik memanas, nah itu bikin fear itu lebih besar gitu, meningkat. Hmm, oke oke. Nah jadi kalau kita lihat kondisi global saat ini ya kan ada perang, ada perang di Timur Tengah, kebijakan perdagangan Amerika yang berubah-ubah terus. Sebenarnya seberapa besar sih dampaknya itu ke ekonomi dunia dan financial market ya terutama? Ya, kalau kita lihat dengan kondisi seperti sekarang ya, perang ya, komoditi juga naik, Hmm. terutama harga harga minyak ya, oil naik, emas naik, batu bara juga naik ya. Kemudian juga kita lihat setelah Hormuz ditutup ya, nah itu kan menguasai 20% dari jalur distribusi minyak ya. Nah, Hmm. itu membuat ya otomatis membuat jalur distribusi terganggu ya, supply chain terganggu ya. Secara otomatis supply chain terganggu kan ekonomi dunia juga bakal terganggu, dia punya persediaan BBM-nya kayak Jepang, kemudian negara-negara lain, Taiwan, ya, Hmm. beberapa Eropa juga beberapa negara udah kasih sinyal tuh bahwa oh mereka nih presiden mereka bertahan nih cuma berapa berapa bulan, ada yang 6 bulan, Hmm. ada yang 3 bulan, ada 1 bulan. Hmm. Soalnya kalau kita kan cuma 21 hari ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kondisi seperti ini memang bakal membuat ekonomi dunia bakal terguncang karena otomatis ketika oil jadi langka, harga barang-barang jadi naik, nah itu pasti akan membuat efek berantai gitu. Nah, terutama untuk Hmm. di financial market sendiri, kita tahu bahwa kondisi seperti ini membuat volatilitas meningkat gitu. Karena Hmm. dengan resiko perang, investor kan nggak suka ya dengan ketidakpastian ya, risiko Hmm. meningkat sehingga mereka cenderung untuk mengamankan aset mereka dari aset berisiko ke
safe haven. Maka kita Ya. lihat kayak emas Hmm. itu naik, kemudian kayak bonds itu juga Hmm. naik gitu. Oke. Gitu sih. Berarti harga sekarang di IHSG ini apakah sudah price in atau belum nih Pak ya? Eh, Kalau saya bilang sih masih belum ya, karena kalau Belum ya? kita juga lihat secara teknikal juga ya mungkin juga masih ada potensi penurunan lebih lanjut lagi gitu. Masih ada potensinya ya. Ya, Mm-mm. ya, Pak. Nah, kalau misalnya kan sekarang nih China itu kan sebenarnya salah satu konsumen energi ya terbesar di dunia ini. Mm-mm. Nah, kalau harga minyak terus naik dan ekonomi China melambat, efek dominonya apa Pak yang bisa dirasakan di ekonomi global dan emerging market seperti Indonesia sekarang ini? Ya, kalau kita tahu kan Cina kan memang sebagai importer komoditas terbesar ya di Hmm, dunia, dia banyak impor batu bara salah satu contoh. Nah, hmm, kalau ekonomi dia melambat ya, kita juga lihat kemarin juga Cina udah umumkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dia cuma sekitar 4,5% ya, 4,5 sampai 4,8 gitu. hmm, Berarti itu kan ada penurunan ya, ya, dia punya pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya tanpa perang pun sebenarnya udah ada sinyal-sinyal seperti itu. hmm, Nah, ketika sinyal ini muncul, otomatis kan permintaan akan impor dia akan berkurang gitu kebutuhan dia. Nah, kalau permintaan dia berkurang, otomatis dia harga komoditas juga akan ikut turun. Nah, hmm, kebetulan ini karena emang lagi perang, makanya harga komoditas lagi naik gitu ya, Kak, ya, batu bara gitu. Tapi nanti ketika kondisi udah stabil, nah harga batu bara juga bisa kembali tertekan dengan Cina yang udah mulai melambat gitu. Nah, kita sebagai negara pengekspor batu bara juga ke Cina pasti akan merasakan dampaknya juga gitu. Jadi hmm, penerimaan kita berkurang, defisit neraca kita juga bisa melebar nantinya gitu. ya. Sekarang juga sudah cukup melebar ya defisit anggaran kita saat Iya, ini, Pak ya. udah minus Hmm. 3,5% ya. Uh, Belum, Februari ini 3. masih 0,53 kalau nggak salah per Februari ini, Pak. Oh Tapi ya, dari itu target rasio utang 3% ya, per itu tahun ya, rasio utang ya, dari GDP kita ya. iya betul. Ha. Hmm. Nah, kalau dengan kenaikan harga komoditas minyak ini berarti ini bisa berpotensi untuk memicu inflasi, Pak ya. Ya, ya betul. Jadi dengan kenaikan harga-harga ini otomatis akan memicu inflasi ya, karena ini namakan dengan cost push inflation. Karena Hmm, dengan harga oil naik, batu bara naik, sebenarnya bukan cuma itu ya, beberapa produk lain juga ikut kena imbas dari kenaikan harga komoditi ini, kayak hmm, harga pupuk juga ikutan naik, kemudian juga ya, ya. pengaruh ke harga pangan, kemudian juga harga logistik gitu. Nah, efek ke Hmm, depan ya pasti otomatis harga-harga kebutuhan pokok juga bakal meningkat gitu. Nah, hmm, kemudian juga efek lagi untuk penurunan suku bunga bakal tertahan agak lama gitu. Kemungkinan untuk turunnya bakal kecil ya, bakal lebih lama, bakal ada kemungkinan suku bunga akan naik gitu untuk menjaga mengimbangi inflasi gitu. Nah, ya, itu yang dikhawatirkan oleh ekonom ya. ya. Terutama. Oke, ini dari Ahmi. Mm-mm. Selamat malam juga. Nah, tapi kalau misalnya dengan kenaikan semuanya itu dan akan potensi untuk meningkatkan inflasi, kira-kira kapan bisa tercermin ya? Apakah bulan depan atau apakah kuartal berikutnya baru mulai tercermin seberapa berdampaknya itu kepada inflasi gitu, Pak? Ya, kalau kita lihat efeknya itu mungkin bisa kita lihat di kuartal-kuartal berikutnya gitu ya. Ya, Hmm, karena kita tahu bahwa itu kan terefleksi dalam beberapa bulan ke depan biasanya. Biasa kan efeknya baru kan terasa dalam laporan keuangan. Nah, hmm, kalau kita lihat Q1 nanti mungkin akan ada imbas sedikit ya, tapi nanti bakal lebih efeknya di Q2. Tapi itu pun kalau kita lihat nanti berapa lama eh, efek dari perang ini berlangsung gitu. oke, oke. Kalau kita secara historis itu biasanya kalau ada konflik global, market tuh biasanya kan panic selling dulu, drop sampai ke bawah, lalu tiba-tiba rebound lagi ke atas. Apakah pola ini masih relevan, Pak, di kondisi sekarang ini? Kalau kita lihat sekarang sih mungkin agak beda ya. Nah, karena Hmm, sebenarnya kita bukan cuma ditekan oleh sektor luar ya, faktor luar yang eksternal, tapi hmm, faktor internal juga ikut pengaruh gitu. Ya, Kak, hmm. kita tahu juga selain masalah perang, kita juga dapat rating itu ya negatif ya dari Negatif Moody, outlook S&P, ya, 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 Fitch ya. ya. Ya, nah outlook negatif. Nah, itu juga menekan itu membuat investor cenderung waspada terhadap Indonesia gitu. Kemudian juga Hmm, kemarin baru-barusan juga ada MSCI ya, yang pengen hmm, transparansi. Nah, itu membuat eh reboundnya itu kemarin ini nggak seperti sebiasa-biasanya gitu.
Kalau Hmm, kemarin kita lihat begitu marketnya barangnya udah reda, nah itu biasa atau agak mereda gitu itu cepat rebound. Tapi kemarin kita lihat reboundnya sebentar tapi cenderung tertekan lagi gitu. Dari situ kita ya. juga lihat bahwa emang sentimennya masih berat ya. Kita juga lihat juga kurs rupiah juga melemah ya. Kemudian Hmm, juga hmm, secara teknikal kita lihat juga MA 200-nya udah dijebol gitu. Kalau kemarin itu hmm. walaupun kita turun itu masih berada di atas MA 200. Nah, I ketika ini see. udah jebol MA 200 untuk balik ke atas itu lagi, nah itu agak berat gitu. Nah, itu butuh waktu. Nah, Heeh. oke, oke. Tapi gimana Pak cara kita membedakan koreksi sementara karena sentimen atau memang koreksi yang karena ada fundamental yang berubah, Pak? Iya, kalau kita lihat secara kalau misalnya koreksi yang hanya secara sentimen itu biasa cepat, reboundnya cepat gitu. Jadi kayak Hmm, kemarin tahun lalu kayak tarif Trump gitu ya, tarif harga. dagang. Nah itu kan Hmm, cuma 1 2 hari besoknya rebound, bahkan hmm, terus hmm, kita rally nggak ada bikin new low gitu. Nah kalau sekarang ini kan karena ada perubahan di fundamental di market kayak apa MA 200 dijebol, kemudian hmm, juga masalah logistik, supply chain, kemudian juga masalah yang lain kayak outlook negatif dari perangkat dunia gitu ya kayak Fitch, S&P dan Moody. Nah itu hmm, otomatis market itu susah buat rebound sehingga dia hmm, kembali bikin lower low gitu. I see. Iya, ya. Berarti beda ya. Soalnya kan kayak dulu pas perang Rusia dan juga Ukraine, Mm-mm. meskipun oil itu sampai $120 lebih, tapi IHSG juga market juga meresponnya sangat berbeda sekali dengan saat ini ya. Iya, karena saat itu kita masih ekonomi kita masih kelihatannya masih baik-baik aja gitu. Kita nggak Hmm, ada kita punya dapat sorotan dari media asing nggak ada. Kita kalau sekarang ini kan asing benar-benar menekankan sekali gitu. Ada memberikan warning lah dari ya. asing yang untuk kita punya kredit rating kita gitu. Hmm, Karena kan hmm, mereka juga lihat defisit APBN kita agak berbahaya gitu. Sehingga hmm, nanti kalau turun jadi negatif ya jadi apa BB plus gitu ya enggak non hmm, investable, nah itu outflow-nya lumayan gitu. Nah outflow lumayan itu pasti salah satu dari paham juga dari financial market. hmm, hmm. Oke, oke. Wah, semoga ini bad news-nya sudah beres, sudah keluar semua ya Pak ya. Ya kita harapin sih gitu ya karena Hmm, gitu berita jelek-jeleknya udah keluar berarti nah market udah nggak ada apa amunisi lagi nih buat turun lebih jauh. Nah biasa kalau ketika udah reda itu nah kita harapin pelan-pelan mulai konsolidasi dan mungkin hmm. pelan-pelan berita bagusnya mulai keluar gitu. Ya, ya, ya. Semoga ya, semoga kita doakan sama-sama. Nah, tapi jika konflik global ini terus berkepanjangan, kita nggak tahu ya Kak, sampai kapan ini konflik ini berlanjut. Indikator apa yang harus kita perhatikan Pak sebagai investor di Indonesia ini? Ya, kalau kita lihat kalau misalnya kondisi terus berkepanjangan seperti ini ya, yang paling kita lihat itu pertama kurs dolar rupiah ya. Nah, kalau Hmm, dolar rupiah kita terus melemah di atas misalnya di atas 17.000 misalnya ya, kalau sekarang kan masih di bawah dekat-dekat 17.000 tapi masih ditahan, masih diintervensi. Tapi intervensi kalau ya, oke. misalnya terus berkelanjutan, misalnya udah melemah lagi di atas 17.000, misalnya 17.500, nah itu kan tanda-tanda bahaya ya. Kita lihat Hmm, bahwa emang ekonomi kita emang benar-benar kena ajar gitu. Kemudian kita hmm, juga bisa lihat dari indeks dollar ya, DXY. Nah, DXY kalau tinggi itu tandanya apa? Bahwa investor cenderung untuk cari aman, untuk mengalihkan dia punya aset mereka ke dolar gitu. hmm, Nah, kemudian kita juga bisa lihat dari harga komoditi ya, kayak oil, kayak emas, hmm, kayak hmm, batu bara juga. Nah, hmm, itu bisa kita perhatikan mungkin di sana ada beberapa sentimen atau peluang yang kita bisa manfaatkan untuk short term gitu. hmm. Oke. Pak Johan sendiri pernah ngalamin hal yang seperti ini di kejadian apa Pak? Ingat nggak? Eh Yang Kayak tahun lalu ya, kayak yang kemarin yang waktu Rusia Ukraina ya. Nah, itu hmm, kan harga komoditi kayak harga oil, batu bara pada hmm, melonjak ya. hmm, Sempat $140 berlebih ya. Nah, hmm, itu kita juga lumayan dapat merasakan gainnya di saham-saham batu bara gitu. hmm. Hmm. Oke. Jadi dari Pak Johan sendiri peluang apa sih yang bisa kita ambil di sini, yang muncul buat investor itu kira-kira peluang apa nih Pak? Ya, yang pertama kita bisa lihat saham-saham yang mungkin sebenarnya nggak terlalu berkaitan dengan perang ini ya, nggak terlalu berkaitan dengan perang, Hmm, nggak terlalu berkaitan dengan MSCI, hmm, nggak, nah yang tapi dia ikut terseret oleh efek perang, karena kita tahu bahwa hmm, ketika ini kondisi terjadi kan semua saham ikutan
rontok ya, walaupun Ya. dia fundamentalnya bagus, walaupun dia Ya. nggak ada MSCI-nya, nggak, tapi semua ikutan kena Hmm. dampak. Nah, kita bisa perhatikan, kita bisa filter. Nah, kira-kira saham ini eh, oke nggak, mas, fundamentalnya masih bagus nggak gitu. Sehingga ketika nanti market recover, ketika efek ini udah mulai mereda, dia nanti bisa rebound dengan cepat gitu. Dan Oke. bahkan ketika misalnya ketika perang terus berjalan, misal konflik terus berkepanjangan ya, mestinya batu bahan bakarnya udah nggak sekencang yang kemarin gitu. Maksudnya market tuh udah biasa aja gitu. Maksudnya Hmm. udah kayak kita tahu kayak Rusia Ukraina kan sampai sekarang masih perang kan, tapi kan Ya, udah efeknya udah nggak betul, seperti awal-awal gitu. Nah, betul. kita harapin nanti ke depan bakal seperti itu gitu. Jadi Tapi, beberapa sektor yang hmm, biasa diuntungkan itu ya hmm, pasti sih balik ke komoditi ya, terutama batu bara. Karena kita hmm, lihat kayak kalau sekarang kemarin ini juga batu bara udah meningkat lagi di atas 140-an ya, ya. gitu. Kalau Selain sektor yang rentan itu biasanya kayak yang impor-impor ya, kayak impor jagung, kedelai. Ya, kemudian juga perbankan mungkin juga harus hati-hati ya, karena kita lihat 2 tahun yang lalu juga ketika perang ya, sektor perbankan juga ikutan kena dampak ya, karena hmm, orang pada buang-buangan itu. Maka kita lihat ketika saham konglo pada berjaya, saham perbankan kepada turun semua gitu. hmm, Ya, hmm, itu juga karena efek itu tadi, cost-nya juga tinggi, hmm. ya, cost rupiah kita melemah, kemudian juga suku bunga kalau dipatahkan dengan tinggi itu ya juga ikut menekan perbankan. Kemudian belum lagi ada potensi kredit macet kalau usaha Hmm. yang nggak jalan gitu. Nah, itu bikin sektor perbankan juga mungkin agak tertekan gitu. Berarti kalau perbankan tertekan, properti juga termasuk, Pak? Iya, satu paket. Betul. Satu paket properti dan consumer, Pak? Consumer biasa kan jadi sektor yang resilient ya, cukup bertahan. Tapi Hmm, itu balik lagi ke ekonomi kita dalam negeri. Apakah daya beli kita cukup kuat apa enggak? Nah, hmm, biasanya kalau dulu kan daya beli kita masih oke ya, masih bagus. Nah, cuma akhir-akhirnya kan kita tahu bahwa daya beli kan mulai melemah ya, mulai lemah. Nah, kita nggak tahu apakah dengan dana disuntikan oleh Pak Purbaya nanti berencana misalnya mau suntikin 100 T ke market gitu. Nah, itu apa bisa hmm, mengembus daya beli kita untuk buat uang beredar lebih lebih hmm. liquid lagi. Nah, itu mungkin bisa gitu. Oke, oke. Tadi yang sektor yang diuntungkan selain batu bara, kira-kira apa lagi, Pak? Biasanya sektor batu bara, kemudian juga emas juga bisa ya, mineral ya, mineral, sektor mineral, kemudian eh, rata-rata itu tuh ya mungkin juga konsumer bisa diperhatikan tapi selektif ya, lebih ke Hmm, retail ya, mungkin ya konsumer yang middle up gitu ya, jadi retail-retail yang kayak MAPI gitu ya retail itu hmm, bukan yang kelas menengah ke bawah, menengah menengah ke atas. Biasanya itu yang saya agak bertahan cukup resilient gitu. hmm. Jadi termasuk era termasuk juga begitu. Iya, era juga termasuk karena itu middle up ya. Hmm, oke, oke. Batu bara. Mas, kalau oil, Pak? Oil cukup itu juga eh, apa fluktuatif ya, cukup rentan karena emang harganya cepat naik, kemudian juga turun juga cepat. Jadi harus Hmm, hati-hati juga bermain di saham oil. oke, Jadi oke. jangan ikutan FOMO lah. Oke, baik. Nah, jadi dalam kondisi ini sebaiknya gimana Pak cara kita menata ulang portfolio kita, Pak? Mengikuti dinamika geopolitik saat ini ya? Ya, dalam kondisi saat ini ya emang sebaiknya kita mulai agak defensif ya. Karena Hmm, kita tahu bahwa ini penuh market lagi tensinya tinggi ya, hmm, penuh ketidakpastian ya emang. hmm, Mungkin kalau biasanya kita agresif, nah kita mulai hmm, kurang-kurangi posisi dulu ya. hmm, Tapi kita juga mulai mau libur panjang ya ke depannya. hmm, Nah, mungkin kita bisa rest case supaya apa? Supaya nanti ketika ada kejadian tertentu yang di luar prediksi, nah kita punya amunisi buat buy lagi di saham-saham yang punya potensi buat rebound gitu. hmm. Oke. Nah, kalau tadi sektor defensif itu kan salah satunya tadi consumer ya harusnya defensif ya. Mm-mm. Kalau sekarang kan sebentar lagi akan ada musim-musim dividen. Apakah itu bisa bisa dianggap defensif juga atau untuk saat Iya, ini, Pak? betul. Jadi salah satu saham defensif juga ada saham-saham yang bisa berikan dividen gede, ya. Hmm, Kayak kemarin itu TMG itu lumayan. Dia ketika market pada koreksi,
dia bisa bertahan bisa hijau sendirian gitu. Nah itu juga Hmm. karena salah satunya faktor itu tadi dividen tadi. Walaupun kita lihat Hmm. laba dia cukup anjlok ya. Hmm. Nah tapi dia bisa berikan dividen. Nah kita tinggal cari saham-saham yang bisa berikan dividen yang gede. Mungkin kayak MPMX, kemudian juga ada Hmm. beberapa bank gitu ya yang bisa berikan dividennya lumayan gitu. Oke. Kemudian juga Nah, PTBA, ya itu juga rata-rata saham yang bergerak di sektor batu bara. hmm. Kalau misalnya kan ini sebentar lagi bank-bank itu bulan April atau Mei biasanya yang ada dividen ya Pak ya. Kan sekarang perbankan itu sebenarnya salah satu sektor yang tadi dikatakan rentan. Tapi karena dia nanti bulan April itu bisa memberikan dividen yang cukup besar, apakah itu masih termasuk menarik sampai di bulan April itu? Untuk bulan April ya, ya sebenarnya sih bisa sih. Cuma emang itu buat sementara ya. Hmm, Kita ya, tahu bahwa biasanya habis ex-date biasanya juga turun lagi. bisa turun lagi gitu. Ya. Jadi itu mungkin kita bisa ambil buat short term aja gitu. Hmm. Oke, oke. Dia di dalam setiap krisis ya, dalam setiap krisis itu kan pasti ada investor itu yang panik, yang sell semuanya, tapi juga ada investor itu yang mereka ngambil waktu mereka tuh untuk bangun posisi atau untuk akumulasi, Pak. Gimana kita bisa tahu waktunya kapan untuk akumulasi dan kapan waktunya kita untuk jual semua dan kita nggak trading dulu? Oke. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu ya. Misalnya kita harus ngikuti namanya sentimen, narasinya Hmm, seperti apa. Kemudian kita juga harus cek juga dengan teknikal. Biasanya itu hmm, kombinasi yang kita padu padankan dua gitu. Jadi hmm, kita lihat dulu kayak misalnya sentimennya lagi kondisi perang, lagi fear-nya lagi besar nih kayak ada apa outlook negatif dari Moody's, Fitch, kemudian dari S&P gitu ya. Nah, itu kan memberikan sentimen narasi yang negatif. Dan hmm, kemudian kita cek lagi teknikalnya gimana gitu. Teknikalnya apakah mendukung atau malah memperparah gitu. Nah, kita lihat bahwa teknikalnya itu malah pada jebol ya, jebol hmm, MA200 gitu. Nah, hmm, di situ kita tahu bahwa ini belum waktunya untuk entry gitu. Nah, hmm, nanti ketika kita lihat sentimen udah mulai mereda, kalau kayak sekarang kita mulai lihat ada beberapa kisi-kisi ya, kayak Trump bilang, wah ini perangnya kan nggak lama lagi, dia juga udah hmm, mau hentikan perang. Nah, itu kan udah mulai ada sinyal-sinyal. Nah, hmm, tapi kita juga lihat bahwa secara teknikal itu masih belum. hmm, Nah, jadi kita masih harus wait and see dulu. Tapi kita ambil kita pantau bahwa oh apakah saham ini akan bikin new low lagi atau bisa rebound. Nanti ketika dia udah mulai konsolidasi, nah itu kita baru mulai lakukan akumulasi. I see, I see. Oke. Oke. Saya baru kepikiran ada satu pertanyaan nih, Pak. Kan ini saat ini kan kita masih belum ada kepastian mengenai MSCI itu. Mhm. Kalau misalnya perang masih berkelanjutan, tapi tiba-tiba ada kabar dari MSCI kalau semua regulasi yang ditawarkan Indonesia ke MSCI itu sudah di-approve gitu misalnya. Itu kira-kira sentimen itu MSCI apakah cukup kuat Pak untuk mengalahkan sentimen dari perang ini? Untuk jangka pendek sih bisa ya, karena Hmm. kita tahu bahwa itu pasti akan memberikan mood lagi di market ya. Bahwa Hmm. berarti satu masalah udah selesai gitu. Nah, Hmm. sementara masalah perang ini kan sebenarnya udah berkepanjangan ya kalau kita angkat misalnya dari sekarang bulan Maret nanti bulan Mei gitu ya. Bulan Hmm. Mei mungkin masih belum ada kata damai tapi memang masih ada konflik gitu. Tapi kan ya mungkin konfliknya udah kayak biasa aja kita lihat. Oh ternyata karena misalnya serangannya nggak semombardir kayak sekarang, nggak Hmm. seekspresif sekarang. Ya, Kalau ya. sekarang kan mungkin tiap hari berita ada rudal ditembak berapa itu, nah mungkin nanti nggak seperti itu lagi walaupun benar belum ada kata damai. Jadi Hmm. dengan adanya satu sentimen yang positif dari MSCI itu bisa membuat market drive untuk rebound lagi gitu. Nah, Hmm. cuman nanti kita bakal lihat seberapa kuat efek itu bakal bertahan. Ya. Apakah hanya sementara atau nanti kita perlu lihat di level-level resistennya seperti Hmm. apa gitu. Oke. Oke. Nah, terus kalau misalnya berarti ini kalau global konflik ini tiba-tiba mereda, tiba-tiba bilang ada gencatan senjata atau berhenti, market tuh bisa langsung rally atau biasanya butuh waktu untuk recover? Kalau untuk rebound, apa namanya efek kelonjakan sehari itu bisa gitu ya. Jadi Hmm. ketika misalnya hari ini wah udah damai ya, besok itu market bisa langsung hijau itu.
satu Hmm. hijau. Nah, tapi untuk kembali ke uptrend untuk posisi nah itu butuh waktu gitu. Karena ini secara teknikal dia udah break MA 200 ya. Hmm. Nah, itu untuk bisa kembali ke atas itu butuh konsolidasi lagi. Jadi kalau Hmm. kita lihat sebenarnya IISG itu ya seringnya baik itu di financial market itu masalahnya adalah untuk naik ke atas tuh butuh waktu lebih lama dibanding waktu turun Turun ya. gitu. Jadi kalau kita lihat kemarin itu ketika kejadian apa ya itu ya tahun lalu kali ya pokoknya kenaikan selama 7 bulan itu terhapus dalam waktu 3 hari penurunan gitu. Jadi naiknya udah lama gitu ya. Iya, iya. Nah terus sekali penurunan itu 3 hari selesai gitu. Tapi untuk balik Eh, lagi ke sana itu butuh waktu yang lumayan panjang gitu. Jadi uh, sentimen yang positif kayak berita damai, udah gencatan senjata, itu bisa membuat market itu mulai rebound. Itu jadi pivot point-nya, jadi titik balik hmm. bahwa oh ini udah bottom, ini udah nggak bakal turun lebih dalam lagi gitu. Tapi untuk bisa buat dia rally berhari-hari naik itu agak susah gitu. Mungkin kita Hmm. butuh konsolidasi dulu. Oke. Makanya kita kalau bagi yang ketinggalan ya kita nggak usah buru-buru ngejar-ngejar harga saham gitu. Kan nanti juga pasti bakal ada dia istirahatnya bakal koreksi dulu. Nah di situ kita mulai pungut lagi. Gitu. Hmm. Oke, baik, baik. Ini dari teman-teman, apakah ada pertanyaan sesuai dengan tema pada malam hari ini? Sebelum kita akhiri dengan satu pertanyaan terakhir. Oke, kita masih belum ada pada menyimak semuanya. Baik, jadi kalau dari Pak Johan sendiri, pesan apa Pak yang bisa diberikan kepada kita semua, investor dalam menghadapi kondisi saat ini, Pak? Oke, dalam menghadapi kondisi sekarang ini ya kita tahu ya, ada kalanya kita harus agresif, ada kalanya kita harus defensif. Nah, Hmm. saya rasa ini saatnya kita harus mulai lebih defensif ya. Kan kita tahu market lagi kurang baik-baik saja ya, lagi Hmm. kurang tidak baik-baik saja. Ya, Hmm. kita jangan maksain diri untuk trading gitu, jangan maksain diri, wah saya mau mau cari tebus kekalahan saya kemarin, kemarin udah Hmm. loss gede nih, udah cut Hmm. loss banyak misalnya. Nah, kita cenderung untuk revenge, kita cenderung untuk balas dendam. Nah, Hmm. sebaiknya ada kondisi saat ini mengamankan modal kita jauh lebih penting daripada kita berspekulasi, wah besok saham ini bakal rebound, wah ini bakal cuan apa nih besok. Nah, kita sibuk. Nah, berarti kita harus lebih defensif karena peluang itu akan selalu datang gitu. Jadi ketika Oke. kondisi nanti udah mulai normal, mulai pulih, nah itu kita mau rebound mau cari gain itu bakal lebih gampang gitu. Jadi selalu naikin, selalu jaga modal kita ya, naikin posisi cash kita gitu. Oke. Ini dari Christopher bertanya, Pak, IHSG mau dibawa kemana, Pak? Wait and see dulu kah? Hmm. Ya, ISG ya kalau kita lihat secara teknikal sih ada potensi turun ke di bawah 7.000 ya, di bawah 7.000. Nah, coba kita harus lihat dulu nih ya. Nanti butuh konfirmasi kalau dia jebol low yang yang Rabu hari Senin. Ya hari Senin itu kan dia bikin hammer sempat turun ke 71 sekian. Nah, hari ini dia gagal tembus 7.500 ya itu jadi resisten dia. Nah, cenderung turun. Nah, kalau penurunan yang berlanjut, apalagi kita lihat juga big cap kayak BCA itu lumayan dalam hari ini lumayan koreksi candle juga jelek, sehingga ada potensi bisa untuk turun lebih lanjut lagi. Nah, tinggal kita lihat apakah dia mantul nggak di level 7.200 atau 7.100 sekian. Tapi kalau Hmm. itu dijebol, nah itu bisa peluang untuk turun ke 6.900 sampai 6.500 gitu. Oke, oke. Tapi kalau dari view-nya Pak Johan sendiri, apakah Ah, iya masih bisa turun sih, masih bisa turun. masih ya? Hmm. Iya. Oke, oke. Ini kalau yang bertanya tentang emiten, besok bisa ikut lagi ya di Morning Juice. Di sana bisa lebih bahas tentang teknikalnya. Ya, dari Alif Ibrahim, pemilihan ketua OJK baru barusan saja dipilih ketua apa nih? Ketua OJK baru ya. Apakah bisa mempengaruhi IHSG untuk besok, Pak? Saya rasa sih enggak ya, karena enggak, kalau saya nggak salah sih nggak ada perubahan ya, masih yang itu-itu juga ya. Mestinya ya, karena sentimen global lebih berat dari yang internal, nah internal ini kan Hmm. memang tidak ada nama-nama signifikan gitu ya. Memang orangnya yang main itu-itu juga, jadi mesti sih nggak ada efek apa-apa ya. Heeh. Oke, oke. Ini soalnya baru ditulisnya barusan lulus Fit and Proper Test 11 Maret 2026. Oke.
AFB, baiknya hold dulu atau TP aja Pak untuk saat ini? Oh, kalau bicara TP ya pasti berarti udah profit kan? Ya berarti TP dulu lah. Kalau kalau TP udah dulu cuan ya. TP dulu. Jangan Oke. sampai cuannya nanti malah balik jadi BT atau malah loss. Iya Pak, ini saya jadi dari profit jadi loss saya. Greedy. Ini dari eh Respatiardi. Sektor migas bagaimana Pak? Gimana? Sektor migas. Sektor migas. Ya, kalau sektor migas secara jangka panjang itu kan emang ada sentimen positif karena itu ya harga oil kemudian juga kebutuhan gas ya Hmm, energi terbarukan juga gitu. Tapi kalau kita lihat secara saham-sahamnya ya emang rata-rata sih udah mulai turun juga gitu. Dan ini hmm, juga udah mulai mendekati MA 200 gitu ya. Jadi teman-teman perhatikannya level MA 200 itu menjadi area support kuat untuk hmm. masing-masing saham. Jadi ketika ada saham yang masih bertahan di MA 200, nah itu kita bisa jaga area supportnya di MA 200 gitu. Oke, dari Koko Bonbon. Kita hibernasi dulu ya Pak sampai libur panjang selesai katanya. Iya, Dari Christopher, prediksi keberlanjutan sampai Q2 nggak Pak kira-kira? prediksi berlanjutan sampai Q2 maksudnya apa nih? Yang perang ya? Ini Pak, Atau prediksi keberlanjutan apakah penurunan market IHSG atau seperti apa ya? Hmm. Prediksi keberlanjutan. Kalau misalnya kita bilang lah kita bilang kondisi market seperti ini apakah akan terus berlanjut Pak sampai ke Q2? Ya, sebenarnya kondisi ini mungkin sampai Q2 itu mungkin baru nanti setelah Q2 baru akan membaik. Maksudnya udah mulai agak Hmm. enakan. Tapi Hmm. apakah akan turun terus seperti sampai Q2? Kayaknya sih enggak juga gitu. Pasti bakal ada upside down-nya juga gitu. Nah, kita Hmm. juga kayak juga perang juga kayak mungkin 2 minggu lagi atau 2-3 minggu lagi mungkin akan selesai gitu ya. Hmm. Nah, tapi Amin. kan kita masih ada uh, berita-berita lain yang menyusul gitu. Hmm. 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 Ya, ya. Meskipun saat ini sebenarnya IHSG sudah termasuk fase bearish ya Pak ya. Iya, udah masuk fase bearish. Oke. Ini dari AFB lagi sektor ke depan after Lebaran yang perlu disimak apa Pak? Setelah Lebaran yang habis after Lebaran ya. Iya, yang pasti Ya. sih saya masih positif ke batu bara ya karena juga ada dividennya juga gede ya kayak ITMG, PTBA, Hmm. Adaro ya kemudian juga itu masih oke gitu. Ya kemudian mungkin eh sektor yang apa ya telekomunikasi ya infrastruktur ya Hmm. kayak Telkom gitu ya, ya itu kayak masih masih bisa. Hmm. Oke, oke. Ini dari maksudnya apakah di Q2 IHSG bullish atau tetap seperti ini kondisinya? Seperti itu tadi. Oke, ya seperti tadi ya kita udah bahas Hmm. ya. Untuk bullish itu butuh waktu yang cukup lama gitu ya. Nah, nanti Hmm. mungkin Q2 itu mungkin kita bisa bilang bearish-nya udah selesai. Mungkin udah mulai konsolidasi. Nah, mungkin itu mulai awal dari bullish dia. Nanti mungkin di Q3 maupun Hmm. Q4, nah itu baru mulai bullish-nya kencang gitu. Hmm. Oke. Jadi untuk Pak John sendiri saat ini masih apa namanya? Trading pendek aja, Pak? Atau apakah Pak John Iya, sendiri sekarang ini ada akumulasi juga untuk investasi jangka panjang? belum ada sih. Malah cenderung cash ya, posisi cenderung Cash cash. ya? Hmm. Ah. Oke. Siap-siap belanja, Pak ya. Oke, oke, oke. Tidak ada pertanyaan lagi dari Pak Johan. Apakah ada yang masih mau disampaikan nggak, Pak nih? Cukup sih. Yang Cukup penting ya? jangan terlalu panik, jangan terlalu Hmm. FOMO. Antara dua itu aja. Jadi kita trader tuh harus tenang dan berpikir rasional. Gitu. Hmm. Oke, oke. Saya soalnya mau jadi trader, terpaksa jadi investor. Ya. Ini Ya kayak emang fase-fase yang kebanyakan dilewatin para ya. trader juga ya, Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kita kita terus belajar aja. Jadi kita pasti bisa bisa berhasil antara mau jadi trader atau mau jadi investor. Oke, kalau gitu, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi ke Pak Johan mengenai topik pada malam hari ini?
Kalau tidak ada, kita akan akhiri terlebih dahulu untuk bincang-bincang kita pada malam hari ini. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya specifically tentang emiten apapun itu juga yang lagi dipegang atau mungkin yang lagi nyangkut saat ini, bisa join ya di Morning Juice besok pagi, setiap pagi 8.15 sampai dengan 8.45 pagi. Oke, dari Christopher dan Koko Bonbon bilang terima kasih Pak Johan. Terima kasih Makasih banyak ya Pak ya. ya, sama-sama. Thank you juga Oke, sudah join dan nonton. ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung sampai malam hari ini, sampai selesai. Thank you banget buat teman-teman semua, dan thank you juga untuk Pak Johan yang sudah memberikan insight kepada Sama-sama, Pak kita Raymond. semua. Kalau gitu, selamat malam buat teman-teman semuanya ya. Sampai jumpa di kemudian hari. Oke, bye-bye. Bye-bye.